Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ade Kosasi dan Ibu Resna selaku instruktur, selamat datang di room kami. Partisipannya mungkin belum ada. Perkenalkan, saya Isma Nuryanti di sini sebagai host untuk meeting kali ini. Mengucapkan selamat datang. Pelatihan ini yang sudah berlangsung, insya Allah untuk kelompok kami ini adalah sesi keempat. Jadi mudah-mudahan dari sesi pertama sampai sesi 4 ini kita masih harus terus belajar untuk mengelola room seperti apa. Insya Allah Bapak dan Ibu instruktur tidak akan jenuh-jenuhnya, mungkin hapunten kalau misalkan kita selalu bertanya tentang bagaimana manage room ini. Di sini telah hadir yang menjadi presenter untuk meeting kali ini Ibu Yani Andari ST. Selamat siang Ibu. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini Ibu Yani bertindak sebagai pemateri narasumber kita untuk meeting kali ini. Yang kedua adalah Ibu moderator kita yang cantik, Ibu Cynthia Dewi. Halo Ibu Cynthia Dewi. Iya, halo Ibu. Sudah siap ya? Waalaikumsalam. Sudah siap ya Bu ya memandu meeting kali ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada peserta Bapak Ibu guru hebat peserta ICT Batch 6 ini. Maka sebelum kita memulai meeting kali ini, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan untuk hari ini, materi hari ini itu akan sangat bermanfaat. Untuk materi kali ini, insya Allah berkaitan dengan IT, yaitu membuat daftar isi di Microsoft Word ya Bu ya. Mangga untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu Cynthia untuk memandu jalannya acara. Kami persilahkan Ibu Cynthia, mangga. Ya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Bapak Ibu yang hebat, selamat siang menuju sore. Kembali lagi bersama kami di meeting room VCT Batch 6 kelompok 10. Hari ini Sabtu, tanggal 25 April 2020 di sesi kedua. Pada hari yang sama kita lanjutkan sesi sebelumnya. Semoga Bapak Ibu masih dan tetap semangat di sore hari ini. Kita di sini bertugas sambil ngabuburit ya Bu ya, Bapak Ibu. Semoga ibadah puasa kita hari ini diberkahi. Sebelumnya izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Dewi Giovanni yang akan insya Allah menjadi moderator pada hari ini. Bersama rekan-rekan setia saya di sini dari kelompok 10 ada Ibu Isma Nuryanti SPD dan Ibu Yani Andari ST. Dan di tengah kita sekarang ini sudah hadir kembali ada Bapak Ibu instruktur, ada Ibu Neni Ratnasari SPD. Saya ucapkan selamat datang kembali dan terima kasih sudah hadir. Ibu Resna Restiana SPD dan Bapak Ade Kosasi SPD. Terima kasih banyak telah hadir kembali. Dan di sini alhamdulillah ada beberapa juga yang sudah join. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya ini memperkenalkan Ibu presenter kita pada hari ini, Ibu Yani Andari ST. Nah, di sini saya akan membacakan CV beliau. Singkatnya ya tentang Ibu Yani. Beliau ini adalah guru tetap di SMAN 1 Katapang tahun 2014. Sudah lumayan lama mengajar mata pelajaran prakarya kewirausahaan atau PKWU. Berarti sama ya Bu dengan saya. Nah, terakhir kuliah di ST Intan Bandung, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia. Mungkin itu informasi yang saya dapat.
beliau sesi ini akan menyampaikan materi mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, materinya di sini menarik ya, Bapak Ibu nanti bisa sekalian siapkan makalah, proposal dan sebagainya ya, yang nanti insya Allah untuk cara membuat daftar isi Microsoft ini akan dipraktekkan langsung oleh beliau. Nah, di sini Ibu Yani akan mempresentasikan materi kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti lanjut. Restoran. Aduh, Umina kalau kamar kelas keluar. Nah, Umina keluar ya, Bi. Malah keluar ya Umina nya. Minta Umina malah keluar. Jadi ini terlempar aja Umina kita tadi. Kera. Umi muka dejanya. Siapa yang suruh kamu tuh? Oh. Ya. Abi ngecek buyannya keluar gitu, terhempas. Jaringan jelek gitu. Mana ijazah mau diberi? Halo. Halo Bu Sin. Terhempas kayaknya Bu Sin. Halo Bu Yani. Halo Bu Sin. Halo. Masih ada. Nah, saya terhempas barusan. Kenapa ya? Tadi terhempas terus. Aduh ya Allah. Terhempas lagi Bu ya. Tapi terdengar nggak sekarang suara saya? Terdengar Ibu, mangga silahkan Ibu. Bu, punten yang presenternya dilemparnya yang ke ini ya, yang ada suaranya. Yang Yani Andari pakai laptop, yang itu pakai, nah, yang satu lagi, nah itu. Dah betul ya itu ya? Bu. Yang pakai laptop Bu? Ya, yang pakai laptop. Soalnya saya nggak bisa mungkin menggunakan HP. Oh iya, sebentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada kesalahan teknis sebentar. Ya, sudah belum Bu? Halo Bu, sudah belum? Belum, Bu. Bukan yang itu Bu. Yang satu lagi Bu. Iya udah. Sudah di ini. Tapi malah ya. Itu malah di Pabubun Bu. Oh ya, di Pabubun Bu ini Bu. Bentar. Oh iya sebentar ada. Si Bu Yani ya? Iya. Oke. Sambil menunggu Bu Isma melempar bola kepada saya, baiklah. Terima kasih Bu Cynthia selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu instruktur dan peserta pelatihan VCT Batch 6 Jabar, minta maaf. Tadinya saya mau menggunakan wajah saya pada udah dandan cantik, tetapi aja saya terus terlempar-lempar gitu ya. Makanya saya sekarang tidak menggunakan video saya, mohon maaf. Saya berharap Ibu dan Bapak dan semua yang partisipan yang hadir di sini tetap semangat dalam mengikuti paparan materi yang akan saya berikan. Meskipun dalam suasana pandemi dan sedang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri.
Tadi memang saya sudah diperkenalkan diri walaupun saya sempat terlempar ya Bu ya. Nama saya betul Yani Andari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Katapang. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Mungkin tidak asing buat Ibu Bapak. Sebetulnya kalau mau curhat, saya ragu untuk tampil Ibu Bapak. Karena susahnya saya mencari tema. Apalagi ketika saya melihat dan membaca tema-tema dari peserta pelatihan yang lainnya, begitu bagus-bagus. Tak terkecuali temanya dari Ibu Cynthia dan Ibu Isma. Tapi berkat dorongan para instruktur, alhamdulillah saya memberanikan diri untuk tampil. Saya di sini tidak bermaksud menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu sebelumnya dari saya. Di sini saya hanya sharing dan mengingatkan kalau Bapak Ibu guru lupa caranya. Oh ya Ibu Bapak guru, pada saat ini telah hadir kebetulan anak didik saya, sengaja saya undang. Untuk hal ini saya sudah minta izin ke instruktur saya. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Kenapa? Karena saya menginginkan mereka itu terbiasa menggunakan Webex. Terus kalau mereka sudah tahu, ketika saatnya saya melakukan diseminasi, mereka bisa menjadi tutor sebaya. Dan yang ketiga tentu saja, saya ingin memperlihatkan materi tentang membuat daftar isi. Karena seringkali anak didik saya menanyakan bagaimana caranya membuat daftar isi ketika guru-gurunya menyuruh mereka untuk membuat makalah. Oke. Sebetulnya membuat daftar isi itu hal yang sepele ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau daftar isi yang tidak cantik, apalagi biasanya sebelum orang membaca buku, membaca proposal, membaca makalah, melihat daftar isi dulu. Kadang-kadang kalau melihat anak didik lah, pengalaman saya ya, kalau saya ini kenapa? Saya sering kali bertanya begitu, kenapa ini? Kok bisa acak-acakan begini? Udah Ibu nggak tahu, kan Ibu pernah mengajarkan. Kemudian sebetulnya background saya itu informatika, Bapak Ibu ya. Tetapi karena kurtilas, sempat hilanglah si TIK, jadinya saya mengajar prakarya dan bimbingan TIK yang, ya begitulah, tidak usah curhat di sini. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini itu mau memberikan tips dan trik cara membuat daftar isi secara otomatis. Karena seperti kita tahu, aduh komputer saya lambat sekali ya. Sekarang ini guru-guru diwajibkan untuk membuat PTK, PTS, itu PTS mungkin untuk kepala sekolah ya, skripsi, itu mungkin yang lalu-lalu atau yang sekarang S2 mungkin membuat tesis, disertasi, modul, bahkan proposal, itu semuanya memerlukan daftar isi. Namun, mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa Microsoft sendiri mempunyai fitur yang bisa mempermudah kita dalam membuat daftar isi. Bahkan dengan mempergunakan fitur itu, kalau di ininya ya, kalau kita mau di Word-nya, ketika kita klik, maka akan keluarlah halaman yang dituju. Nah, fitur tersebut namanya Table of Content atau istilahnya disebut TOC. Ini mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengarnya ya. Nah, sebetulnya fitur TOC ini telah ada dari mulai versi Office 2003. Namun saat ini saya akan mencoba mempraktekannya di Office 2013. Karena saya masih menggunakan Office ini ya. Oke. Tapi Bapak Ibu, sebelum membuat daftar isi menggunakan fitur dari Microsoft Word, kita harus memetakan dulu judulnya. Misal, yang mana mau dijadikan judul,
yang mana mau dijadikan subjudul dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa atau daftar isinya bisa terlihat lebih rapi. Oke, prakteknya nanti, tapi cara pembuatannya tentu saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Microsoft Word-nya dulu. Kemudian kita membuka dokumen yang akan kita berikan daftar isi. Makanya tadi saya bilang kalau ada dokumen atau yang memerlukan daftar isi, mangga dibuka di sana, mungkinnya dibuka di laptopnya atau di PC-nya. Nah, begini Bapak Ibu. Di Microsoft Word itu ada yang namanya heading ada yang heading 1 dan seterusnya. Berarti sesuai dengan namanya heading 1, 2 dan seterusnya itu, berarti heading 1 ini maksudnya itu adalah bab, atau bab itu bab yang utama. Heading 2 subbabnya. Contohnya seperti ini. Nih. Ini kebetulan saya membuat suatu modul ya Bapak Ibu. Nih, ini kan ada bab 1. Ini ada deskripsi. Nah, kalau bab 1 ini berarti bukan sub ya, ini judul utama. Nah, ini subjudul. Berarti ini masuknya heading 1. Ini kursor saya ada di sini, berarti ini heading 1 ya. Dan ini deskripsi, ini A, deskripsi ini heading 2. Itu yang akan nanti kita praktekkan. Berarti kita tentukan dulu. Oh ya, bab 1 heading 1, bab 2 heading 2, bab 3 heading bab 1 heading 1, bab 2 juga heading 1 karena memang sama ya. Sejajar gitu. Oh, deskripsi itu heading 2. Di bawah deskripsi ada subbab lagi, berarti itu heading 3. Setelah Ibu dan Bapak menentukan mana heading 1, mana heading 2, mana heading 3, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik reference. Terus dari menu reference itu ada submenu namanya table of content. Kita tinggal klik automatic table. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang tadi. Ini kan bab 1 tadi pendahuluan ya. A-nya deskripsi. Nah, ini maksud saya. Ini heading 1, heading 1, heading 1. Dan ini heading 2, ini heading 2, ini heading 2, dan ini heading 3. Selesai? Cuman segampang itu Bapak Ibu. Sekarang, baiklah, saya akan mencoba mempraktekannya bersama-sama. Saya di sini sudah menyiapkan Bapak Ibu karena kalau mengetik mungkin lama lagi. Di sini saya sudah buat cover. Kalau biasanya dulu zaman saya udah mak-mak ya Bapak Ibu ya. Saya itu cover dipisah, terus lembar pengesahan dipisah, terus itu satu file saya buat satu file buat cover, satu file untuk lembar pengesahan yang dalamnya ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, babnya juga dulu saya pisah. Bab 1 pisah file, bab 2. Jadi beberapa banyak file acak-acakan, kabayangnya Bu, manajemen file saya dulu jelek sekali. Tapi dengan adanya TOC ini, kita menyatukan semua Bu. Dari mulai cover sampai daftar pustaka. Oke. Untuk mempersingkat waktu, nih, ini bisi. Boleh ya saya campur Sunda Indonesia? Ini bab 1, ceritanya ini bla 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 bla. Ini saya ada 14 halaman. Nah, ini bab 2, pembahasan. Kalau pembahasan banyak ya, ceritanya saya ada. Nah, terusnya ini masih bab 2. Pembahasan masalah. Terakhir, penutup. Di penutup ada kesimpulan dan saran. Ini sekedar contoh. Biar nggak penasaran. Nih, biasanya ada glosarium atau kata-kata apa ya? Istilah-istilah ya. Dan terakhir daftar pustaka. Saya satukan semuanya. Oke. Tetapi biasanya kan untuk daftar isi di sini ada header footer ya. Saya akan menggunakan footer. Oke.
Saya gunakan puter ya. Ini udah paham mungkin ya. Kita klik insert. Kita pilih puter. Nah, kita pilih yang gampang aja, yang ada halaman. Ini 1. Oke, ini puternya 1. Kita lihat. Berarti ini halaman 1. Biar jelas kita kasih warna hitam. Oke, ini 1 ya. Tetapi kok kenapa ya? Ini masa ya? Nah, sebentar kita lihat ada kerancuan di sini. Ini cover, tapi kenapa cover ada halamannya? Ya. Lembar pengasahan biasanya halamannya itu I ya. Nah, secara umum itu begitu kata guru bahasa Indonesia saya. Kalau berarti ini harus II, karena ini kata pengantar. Daftar isi juga menggunakan I. Dan barulah yang namanya pendahuluan itu halaman 1. Ternyata, tapi di sini halaman 5. Bagaimana caranya agar halaman tersebut bisa berbeda-beda? Oke. Berarti pertama kita siapkan dulu bahannya, proposalnya, makalahnya. Yang kedua, kita sisipkan puternya. Dan yang ketiga, kita tempelkan untuk memisahkan peg brick ya biasanya. Ini ada di more comment ya. Ini ada di quick access toolbar. Di quick access toolbar kita bisa nambah-nambah bar-bar yang atau icon-icon yang ada di sini atau fitur-fitur dari Word yang tidak tampil dalam defaultnya ya. Nah, ini masih banyak. Kita gunakan insert peg and section. Nih. Ibu, kebetulan yang saya udah ada. Remove aja ya. Nih, biar nggak penasaran. Kita cari di sini. Nah, ini nih. Insert peg and section brick. Ini gunanya untuk memisahkan antara footer ibu bapak. Jadi gini, yang namanya cover itu kan tidak boleh ada halaman. Lucu kalau cover ada halaman. Itu pernah saya di ini sisa saya juga sih cover ada halaman. Mungkin karena satu file. Nah, terus nanti kita akan memisahkan antara format. Ini memisahkan formatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi covernya tidak ada halaman, nanti ada yang formatnya I, yang satu lagi formatnya abjad. Oke. Dan kita ada nama di sini. Tadi yang mau kita pisahkan adalah ini. Ya. Berarti dari sini. Ini ceritanya covernya sudah berisi. Sudah ada bla bla bla. Makalahnya ABCD di sini. Kita tinggal klik ini. Klik yang tadi kita insertkan ya. Kita pilihnya di sini macam-macam. Pilihannya ada fake, kolom, text worker dan lain sebagainya sampai continuous. Kita pilihnya next spec. Artinya kita pisahkan format antara peg yang satu dengan yang lain ya. Nah, begini. Sekarang tujuan kita kan mau menghapus daftar isi ini. Menghapus footer ini. Nih, kita double klik ini. Nah. Di desain, di sini ada link to previous. Mudah-mudahan antara ini yang saya tampilkan dengan yang tampil di layar Bapak Ibu sama ya. Nah, kita tinggal klik ini. Artinya, si halaman ini tidak nge-link dengan halaman ini. Kita buktikan. Kita delete.
Ini sekarang sudah tidak ada. Nah, dan ini masih ada. Tidak percaya? Kita coba lagi. Kita coba, tadi kan pakai back nih ya. Kita hapus ini Bapak Ibu. Lihat. Ini ada ini. Ini background-nya kita hapus dulu. Ini kita gunakan brick biasa, pack brick. Yang ini kita hapus. Hilang. Karena yang di atas dihapus. Betul kan? Nah, kalau caranya itu kita menggunakan tadi adalah pack brick. Sekarang kita gunakan cara yang tadi saya buat. Insert. Saya pilih naik pack. Saya klik ini. Link to previous. Kita hapus sekarang. Nggak hilang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi judul tidak ada halaman, sedangkan lembar pengesahan itu harus ada halaman. Kita tinggal klik ini. Page number. Ini penamaran ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Sekali lagi saya cuma sharing. Kita pilih format page number. Dan kita pilih I. Nah, berarti startnya itu dari 1. Oke. Kita lihat lagi. Cover aman. Lembar pengesahan. Ini ya, ini gede ya. Saya salah ya. Ini II. Oh, salah saya pilihannya. Harusnya kecil ya. Oke, kita ulang lagi. Page number, format number. Bener ya, ini kenapa ini gede? Ini oke. Ya, sudahlah, dia pengen besar. Nah, ini II. Dan daftar isinya II. I-nya ada 3. Sekarang lihat pendahuluan. Nah, pendahuluan kan tidak mungkin jadi 4 Romawi Bapak Ibu. Sama, perlakukan yang sama. Kita ke sini klik. Kasih klik ke sini. Ini udah terakhir di daftar isi. Yang mana ini kita pilih lagi. Klik next page. Oke. Kita klik yang ini, yang ini. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini jadi link to previousnya dihilangkan. Ini dinonaktifkan, jangan aktif. Karena kalau dia aktif, nantinya akan sama mengikuti yang atasnya. Kita rubah ya sekarang ini. Page number, format number, kita pilih mulai dari angka 1. Oke. Nah, sekarang ini halaman berarti bab 1 halaman 1-nya ini halaman 2, ini halaman 3, ini halaman 4, dan seterusnya. Ini kenapa saya tampilkan satu-satu untuk membuktikan kalau ini benar ya. Kita cari, takutnya ada yang beda gitu formatnya. Kalau beda formatnya, kita tinggal merubah.
Kadang pula halaman itu suka aneh Bapak Ibu. Yang pertama halaman 7, tiba-tiba pas dilihat yang halaman berikutnya, malah halaman 1 lagi. Kadang ada yang seperti itu. Itu juga ada caranya. Nah, ini daftar pustaka, mungkin lanjutkan dari halaman itu. Kalau mau daftar pustakanya beda, silahkan kita rubah halaman. Oke. Untuk header footer atau footer, saya cukup, kita close ya. Tapi belum selesai. Karena kita membuat daftar isi ya. Nih, kita view ya. Udah ada nggak ya daftar isinya? Navigation plan. Belum ada ya. Sekarang, tadi saya jelaskan kalau sebelum kita menggunakan table of content atau kalau kita akan menggunakan table of content, pertama kita harus tentukan dulu headingnya. Mana bab utama cover, bukan ya, ini nih. Nah, berarti lembar pengasahan itu yang utama, berarti kita blok, kita tentukan headingnya. Ini berarti kalau yang utama heading 1 ya. Ini adalah dari sananya ya, levelnya begini. Kita bisa menghitamkannya, kita mengetengahkan, terus hurufnya misalkan mau dirubah mangga, mau dipertebal mangga, layoutnya mau dirubah mangga, misalnya nggak mau di fontnya pengen nol biar cantik mangga. Tuh, lakukan juga hal yang sama buat ini. Nah, berarti ini heading 1 juga ya. Heading 1. Begini lagi, ada nggak cara yang mudah agar kita nggak lari-lari begini? Kadang apalagi kalau berbaba banyak makalah Bapak Ibu atau tesis Bapak Ibu, disertasi Bapak Ibu banyak, kita bisa gunakan format Painter. Kita coba ya, format Painter. Klik. Nih sudah ada di sini Bapak Ibu tampilannya. Ini kelihatan, ini heading nih, heading. Nah ini, berarti ini headingnya sama. Kita format Painter lagi. Nah, sudah sejajar. Format Painter lagi. Tapi kalau memang tidak suka dengan format Painter, berarti sama kayak tadi. Bapak dan Ibu, juga anak-anakku sekalian, sudah banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan ilmu dari Ibu hari ini bisa kalian sharekan ke teman-teman kalian. Nah ini, saya nggak suka dengan format Painter, pingin pakai heading, boleh? Tinggal di blok, pilih heading 1. Cuman begini. Berarti harus dihitamkan lagi, diketengahkan lagi, dan di bawah. Salah saya. Nah, seperti itu. Itu adalah bab utama. Sekarang, mudah-mudahan antara layar di komputer saya dengan di komputer Bapak Ibu sama ya. Jadi takutnya saya menjelaskan kemana, di layarnya kemana. Oke. Sekarang untuk latar belakang. Kita blok. Karena ini subbab dari bab 1 pendahuluan, berarti kita tentukan headingnya menjadi heading 2. Wih, hilang ya, nggak apa-apa. Karena kadang untuk numbering suka hilang sendiri. Nah, silakan aja tulis aja manual 1.1. Seperti itu. Mana lagi ya? Nah ini.
Ya, itu kekurangannya mungkin ya. Kalau di heading itu jadi hilang. Numbering itu hilang. Saya tadi kemarin membuat ini pakai numbering. Nih. 1.2. Tujuan. Nah, kalau misalkan ini masih panjang lebar penjelasan dari rumus masalah. Rumus masalah segini, tapi ini menggantung. Ini kadang kan menggantung tidak cantik. Masa tujuannya di sini, teksnya di sini. Silahkan kalian, ibu bapak klik ini. Kliknya page. Karena ini formatnya sama. Ini masih halaman numbering ya, nomor. Bukan I atau yang lainnya. Ini heading 2. Ini 1.3 ya. Jika nanya kenapa mengetik otomatis, karena memang bisa sih numbering, tapi lebih enak begitu kalau saya. Nih, ini juga sama heading 2. Pakai format Paint saja biar cepat. Nah, sudah cantik. Sudah ada ini. Ini semua rapi ya Bapak Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita lari ke daftar isi. Sebetulnya ini lama karena memang saya pelan-pelan menjelaskannya. Kadang suka ada yang komen ke saya. Karena saya kalau bicara katanya tanpa titik koma. Jadi pusing mendengarnya, nggak ngerti katanya. Makanya saya sekarang berusaha untuk lemah lembut. Oke, nah ini. Sini ya daftar isi. Nah, tadi di penjelasan di slide yang saya jelaskan, di daftar isi setelah kita tentukan heading 1-nya, heading 2-nya, heading 3-nya, dan seterusnya, kita tinggal mengklik reference. Di tab menu reference ini ada yang namanya table of contents, TOC-TA. Tinggal klik. Nah, silahkan mau pilih yang mana. Saya yang pertama aja, biasanya kalau pertama itu tidak akan salah pilihan pertama itu ya. Saya pilih nih. Tada! Sudah jadi segampang itu Bapak Ibu dalam membawa komputer saya sudah. Ibu Yani. Ya. Kenapa? Punten, waktu pemaparannya tinggal 7 menit lagi, Ibu. Oke, siap. Ini komputernya rada ngahulang. Aduh, ini komputer. Sudah jadi daftar isinya? Sebentar. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Perhatikan. Di sini lembar pengesahan adalah I. Nih, kata pengantar langsung rapi tanpa perlu capek kita mengetik titik-titik, membuat tab-tab dan seterusnya. Itulah tip and trick membuat daftar isi dari saya. Yang ini tinggal delete aja nih kontennya, nggak apa-apa. Misalkan kalau mau nambah Bu gimana? Ada ditambah di sini. Oh tadi ini ya, yang glosarium itu belum ada, gimana? Nggak ada. Nih ini bisa ditambah nih. Nih, ini daftar pustaka. Ini tinggal di heading satukan aja. Ini juga. Saya ini bukan sengaja ini ya, sengaja
Tidak, ini saya lupa nih tadi, tapi nggak apa-apa. Kita lari lagi ke daftar isi. Nah, ini ke sini. Nah, ini tinggal update entry. Oke. Nah, sudah nambah nih. Ada glosarium dan daftar pustaka. Seperti itu, Bapak Ibu. Tadi saya bilang dari awal untuk di slide saya, kalau ingin tahu benarkah yang namanya kesimpulan itu ada di halaman 8, kita tinggal tekan kontrol dan klik. Ya, langsung lari ke kesimpulan halaman 8. Seperti itu dari saya. Mungkin tips dan trik membuat daftar isi secara otomatis saya cukupkan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian mengerti dan paham dan bisa mempraktekannya. Kalau yang sudah pintar mungkin makin pintar lagi. Kalau lupa bisa mengingat lagi. Nah, Ibu moderator? Ya, baik. Bagaimana Ibu, sudah selesai? Ya, enggak. Selesai ya Bu? Baik, cukup, terima kasih. Bapak Ibu, untuk presensi sudah kami share di kolom chat, silahkan untuk diisi. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi penyaji yang bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih Ibu Yani. Ya, sama-sama. Selanjutnya adalah diskusi ya. Waktu kami batasi mungkin 10 menit. Silahkan Bapak dan Ibu atau adik-adik yang hadir di sini apabila ada yang mau bertanya terkait materi pembuatan daftar isi otomatis. Pertanyaannya bisa disampaikan melalui ruangan chat ya, ataupun mengangkat tangan, yaitu dengan mengklik tombol raise hand yang ada di tampilan layar. Silahkan, kami tunggu pertanyaannya. Di sini ada banyak ya partisipannya, silakan. Mengenai prakteknya tadi bisa sambil dipraktekkan mungkinnya tadi Bu. Kenapa? Membuat ya, mangga. Sebetulnya kalau Vicon-nya itu menggunakan laptop bisa sampai praktek Ibu Bapak atau anak-anakku sekalian. Pak Ade itu Pak Ade bertanya tuh Bu. Mangga Bapak Ade. Aduh Bapak, ya ini deg-degan. Enggak Bu. Iya Bu, terima kasih sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya. Izin bertanya Bu Yani, iya, mungkin. Iya. Misalkan kalau kita di halaman 1 dan 2 beda jenis kertas yang digunakan ya. Yang satu jenis kertasnya portrait, yang dua jenis kertasnya landscape gitu ya. Nah, ya terus Pak. Terus Pak? Ya, intinya ya sejajar bagaimana Bu teknisnya? Panginten itu Bu, mohon. Tadi Bu. Oh ya, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya Pak De ya. Saya coba ini. Kalau nggak salah ya Pak ya. Bisa nggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa Pak. Yang ini ya Pak. Page layout. Ini bisa nggak gitu ya. Kalau nggak bisa berarti saya harus belajar lagi Pak. Aduh. Komputer saya itu sering berputar cek budak abdi mah Pak ngelay gue kedah gile biru saya nanti. Iya, kami. Jangan kesel kan. Nah, ini landscape ya Pak ya? Oh nggak bisa ya? Harusnya bisa Pak. Nah bisa Pak, lihat. Terbukti ya Pak, bisa ya Pak? Yang atas landscape ya Pak? Enggak Bu, kalau di halamannya Bu. Halaman 1 dan 2 Bu. Oke. Berarti kalau begitu Bapak, ini misalkan halaman 1 nih. Ini halaman 1 ya Pak ya? Ini halaman 1 ini maksud Bapak? Yeah. Nah, ini halaman 2. Yeah. Berarti Bapak menggunakan yang begini Pak, yang tadi kata saya ini nih. Cuman nanti Bapak harus mengatur lagi halamannya Pak. Takutnya berubah gitu ya Pak ya. Kita coba Pak. Ini kan di sini Pak, misalnya halaman 1 berhenti. Kita tinggal klik ini. Yang tadi Pak, insert page and section break. Ini tuh gunanya itu untuk merubah format Pak.
format pengaturan. Bapak saya jadi menggurui. Ini sharing ya Pak ya? Ini klik Ya, next mangga page Bu, Pak. mangga lanjut. Next page ya Pak ya? Next page ya. Ya. Nah, kita next page. Ya udah nggak apa-apa. Ini, yang halaman satunya. Yang mau di landscape halaman satunya apa halaman 2-nya Pak? Halaman 2 Bu. Halaman 2. Berarti ke sini. Ke sini kita next page lagi Pak. Ini lurus. Yang ini berarti yang ini apa ya? Nah, ini orientationnya landscape. Nah, Pak. Ini halaman 1 portrait ya Pak berdiri dan ini halaman 2 melebar Pak. Halaman 3 berdiri lagi. Cuman pengaturan halamannya harus dibetulkan lagi Pak. Seperti itu. Untuk pengaturan halaman mungkin udah pada pandai ya Ibu Bapak. Tinggal di ini aja double klik. Pilih page number. Ini halaman berapa? Gitu ya Pak ya. Gimana Pak Dek? Iya, siap Bu. Oke. Makasih. Ya, baik. Sudah jelas ya, Pak? Mungkin itu jawaban Ya, dari, sangat jelas. ya, demo dari Ibu Yani. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, bisa langsung kepada presenter kita hari ini. Bisa dinyalakan saja mikrofonnya. Nanti kita bantu buka mikrofonnya. Atau bisa diketikkan di kolom chat jika ada yang ingin bertanya lagi. Di sini untuk waktu diskusi ada 5 menit lagi, silahkan. Maka buat Ibu Neni sama Ibu Resna juga sudah di unmute. Mungkin ada yang mau dikomentari atau jadi bahan masukan buat kelompok kami, Ibu. Cukup sepertinya Bu, ini di saya sedang berisik, ada anak. Iya, ya. Ya bagus itu ya. Turun. Atau mungkin adik-adik di sini yang ingin bertanya, pesan dari ibu gurunya. Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya? Cukup ibu, itu sangat jelas. Dari Ibu Neni mungkin Ibu ada yang mau disampaikan, Bu? Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau sharing atau menambahkan mungkin silahkan. Atau dicukupkan saja. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Bu Sin? Silakan. Ini ada pertanyaan dari coba. Kalau di handphone tidak muncul ini ya namanya ya. Ada pertanyaan, Ibu, kan Microsoft Word selain di laptop atau di komputer ada juga di handphone. Apa bisa Bu buat daftar isi otomatis di handphone? Mungkin menggunakan aplikasi ya Bu ya? Iya. WPS. WPS. Itu bisa tidak kalau otomatis pembuatan daftar isinya? Oke. Silakan Ibu. Untuk di WPS sendiri, saya mau jawab bagaimana ya? Kalau misalkan saya jawab takutnya salah ya. Karena saya memang belum pernah membuatnya atau mencobanya untuk membuat daftar isi, karena saya biasanya membuat daftar isi itu di laptop. Jadi saya belum pernah mencobanya apa bisa atau tidaknya gitu. Tetapi yang saya sarankan memang di laptop begitu. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya. Jadi kalau tidak puas bisa kita sharing lagi di lain kesempatan ya. Jadi lebih baik di laptop mungkin ya Bu ya, lebih leluasa. Iya betul. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, adik-adik yang lain. Di sini banyak ya, lumayan yang bergabung dari sekolah SMA 1 Katapan. Atau mau dicukupkan saja Ibu di sini? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dijelaskan lagi oleh Ibu Yani, Bu? 1 menit lagi ya Bu ya? Saya rasa cukup lah Bu. Dari saya Cukupkan saja.
terima kasih katanya kata anaknya juga. Ya. Jadi kita cukupkan saja ya Bu Yani ya. Tapi mungkin dari Ibu Bapak instruktur ada nggak Bu? Ya silahkan Mbak Ibu Resna mungkin. Ibu Resna ada masukan, tambah atau pertanyaan. Ibu Neni Bu, itu Ibu Neni. Ibu Resna di mute. Ibu Neni Bu. Udah bagus. Alhamdulillah ya, udah 2 penampilan dari tadi saya ikuti itu udah bagus sekarang. Persiapan udah oke, sangat lancar ya. Presentasinya juga sudah bagus. Amin Bu, amin. Ya, berarti ini yang keempat ya Bu ya? Iya Bu, yang keempat Tampilan alhamdulillah. Ya, berarti tinggal 2 kali tampilan lagi. Ya ditingkatkan lagi lah. Jadi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik gitu. Saya lihat perkembangannya itu pengolahan roomnya udah sangat bagus, pengaturan waktunya juga udah bagus ya Bu ya. Nanti mungkin tinggal lebih ditingkatkan lagi, dikenali lagi fitur-fitur Webex-nya gitu ya. Oke, siap Bu. Supaya kemarin kan pertama tampil katanya Ibu gempur gitu ya. Sekarang mungkin sudah lebih baik ya Bu ya. Sudah semakin hari semakin istilahnya semakin terbiasa begitu untuk berbicara secara virtual, mengadakan virtual meeting seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi lah gitu ya. Amin Bu. Dari hari ini sehingga ada setiap harinya semakin berkembang, progresnya lebih baik gitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neni. Bu Cynthia banyak set loh Mbak Cynthia di bawah. Dari Bu Resna. Sebentar. Sudah cukup, sudah bagus banget. Dari Pak Yosef. Materinya tadi ada yang lewat Ibu. Oh. Ada yang minta. Iya Pak ya, tentang apa coba Pak itunya Pak Yosefnya di unmute Bu. Bisa dinyalakan mungkin Ibu Isma, tolong dinyalakan mikrofon dari Pak Yosef ya. Silakan Bapak. Selamat sore. Tadi kebetulan kelewat bagaimana cara yang tadi mengatur heading itu yang bagiannya. Oh iya Pak. Nanti masih belum jelas ya. Oke, siap Pak. Harus diulang lagi. Gimana Bu Sin? Bukan. Ada PowerPoint-nya mungkin Bu di grup bisa di-share. Oh, mangga. PowerPoint-nya. Mangga. Kebetulan Pak, saya memang tidak di PowerPoint Pak. Saya langsung praktek. Paling di-share juga videonya iya. Mungkin ya Pak. Ya boleh Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin untuk sesi ini, sesi diskusi kita tutupkan saja, begitu ya Bu Yani? Ya, siap. Cukup ya Bu Is? Kita cukupkan, kita tutup sesi diskusinya. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kepada Ibu Yani Andari sudah memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bagaimana sih membuat daftar isi yang baik itu. Sebetulnya dengan menggunakan teknik seperti tadi yang didemokan oleh Ibu Yani, itu bisa mempermudah ya kita dalam membuat daftar isi ya Bu. Ya. Selain dari tampilannya tadi lebih rapih, kita pun nggak perlu repot ya Bu, nanti kalau misalnya ada halaman yang diedit, kita tidak perlu mengedit lagi daftar isinya gitu. Jadi sangat menghemat waktu sekali. Nah, baik, rangkaian acara diskusi ini kita selesaikan saja. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, presensinya juga tadi sudah diisi mungkin ya. Saya ingatkan lagi apabila ada yang belum mengisi. Terima kasih adik-adik dan Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini. Mungkin ada closing statement mungkin Bu Yani sebelum kita tutup. Enggak, atau cukup, sudah cukup. Ya baik, terima kasih. Karena terbatas oleh waktu juga ya, silahkan jika ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan dengan Ibu Yani mengenai cara membuat daftar isi. Tadi juga materi ada yang minta, bisa nanti di-share mungkin ya Bu di grup. Ya, siap. Ya. Baik, untuk penutupan saja langsung. Terima kasih Ibu presenter kita, Ibu Yani Andari SPD dan Ibu host kita Ibu Isma Nuryanti SPD. Semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali juga kepada para partisipan yang sudah aktif dan sudah dan mengisi presensi. Terima kasih juga kepada para pembimbing serta para
Koordinator Panitia VCT Batch 6 atas bantuan, waktu, kritik, saran yang membangun untuk kami. Semoga di sini di bulan Ramadan ini di hari kedua dan seterusnya diterima ibadah puasa kita ini bisa diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, room saya kembalikan mungkin kepada Ibu host kita, Ibu Isma Nuryanti SPD. Silahkan Ibu Isma. Ibu Isma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Ya. Isma, silahkan Ibu untuk penutupan. Ya, alhamdulillah pemaparan materi untuk sesi ini telah selesai. Banyak sekali ilmu mungkin yang saya dapatkan juga sebagai host di sini. Saya sebagai host dan sebagai peserta sekaligus. Terima kasih Bu Yani Andari ST Ya, sama-sama. selaku presenter dan Ibu Cynthia Giovanni SPD selaku moderator yang memandu acara ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi ini acara setelah selesai. Saya di sini sebagai host ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu presenter, Bapak Ibu instruktur yang telah hadir dan partisipan yang lain yang ikut bergabung dengan room kami dan adik-adikku tercinta, adik-adik muridnya Ibu Yani Andari yang telah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yani itu manfaatnya luar biasa dan akan bermanfaat untuk kedepannya kita di sekolah. Mari kita tutup acara ini, sesi ini dengan doa bersama-sama supaya kegiatan yang kita lakukan ada berkah buat kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Kita tutup acaranya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan doa dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi kepada Bapak dan Ibu yang mau leave meeting, silahkan kami persilahkan karena kita akan end meeting mungkin. Terima kasih, itu saja. Isma, mungkin ada Ya. evaluasi dulu dari Bapak Ibu instruktur. Langsung Mangga. di meeting saja. Evaluasi dulu ya. Ibu Resna, Ibu Neni, dan Pak Ade silakan untuk kritik dan saran. Atau cekap Ibu. Punten itu tadi nuju gandeng di luar nah. Dilajang di enjingnya, Bu. Mohon Ibu enjing. Mohon atuh sabaraha kali deui? 2 atau napi 3 deui? 2, Bu. Dua deui Ibu. 2 deui. Mohon atuh. Sok enggalan ditumpaskeun, Bu. Pada dongjon. Pidungana, Bu, pidungana teu geumper. Insyaallah. Abi mah teu ninggal aya geupeuteuran acan. Saya Ibu kan di resek enjing mangga. Abdi mah kapan men pas saya Ibu. Hatur nuhun, Ibu. Mangga di ini saja ya. Sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu. Mungkin Bapak Ade. Cekap Bu, terus mangga dia Iya ya. terus saya itu sadayana terus sarai mangga di karena sesi berikutnya. Hatur nuhun Bapak. Gimana Bu Ibu, kita end meeting saja? Yain aja, Bu. Ya. Terima kasih semuanya ya. Ibu Yani hebat. Alhamdulillah. Saya belajar. Aduh, pecah. Saya belajar dari Ibu. Dari tadi saya mulai lihat kayak itu. Serius Ibu, karena saya juga di sekolah kadang manual juga Bu, itu lihat Ibu oh gitu. Jadi saya Sharing, Bu, sharing. Jangan aja. biasanya gitu Bu, saya kalau lihat ini daftar isi, aduh ini pengaturan gimana. Tapi yang tadi alhamdulillah sudah cukup jelas, terima kasih. Ilmunya Bu. Ya, Kita end meeting saja mungkin ya. ya, siap. Ya, ini sudah ini kan videonya sudah ada di sini. Terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.